Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan para sesepuh Perserikatan Muhammadiyah, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukun serta Urtum dan Ibu-Ibu Aisyah, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga kita dapat istiqomah bertaklim, bersilaturahim dan aktif berkegiatan di Perserikatan Muhammadiyah. Kita bersyukur jam sekarang ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengkaji materi meneguhkan iman di zaman fitnah atau revitalisasi iman di zaman fitnah. Mengapa kita harus melakukan peneguhan, penguatan, revitalisasi? Karena zaman fitnah itu merupakan periode kurun yang padat dengan fitnah, padat dengan ujian, padat dengan musibah. Nah, karena itu iman perlu diteguhkan agar hidup bersama iman, mati pun ditemani iman. Jadi jangan sampai iman itu rusak gara-gara dirusak oleh fitnah akhir zaman. Dan fitnah akhir zaman itu memang merusak iman. Maka kita perlu meneguhkan iman, jangan sampai rusak. Mengapa? Bapak Ibu, iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberikan rahmat yang tidak terhingga sampai Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan Allah pun bertanya yang tidak bisa dijawab. Berulang Allah bertanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, namun semua rahmat itu pasti kembali kepada Allah. Rahmat harta, keluarga, jabatan, sehat, kuat, itu pelan dan pasti kembali kepada Allah. Hanya satu rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah itu rahmat iman. Agar apa? Hidup ini bersama iman, ketika wafat ditemani iman. Maka kita harus terus menjaga iman ini. Kan Allah sudah panggil itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maka kewajiban kita ini memelihara rahmat Allah satu-satunya yang tidak diminta kembali oleh Allah, yaitu rahmat iman. Dengan cara apa? Iman harus ditemani dengan amal soleh. Iman harus ditemani dengan amal soleh. Inilah petunjuk Rasul
bahwa fitnah akhir zaman itu wujudnya seperti ini, Pak. Dan menariknya, awal hadis ini Rasul memulai dengan perintah badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan kakito ilail muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabi'u dinau bi ardi minat dunya. Bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Sehingga pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Dijual keyakinannya, dijual imannya dengan kepentingan dunia. Hadis ini betul-betul menyentak kesadaran kita. Karena fitnah akhir zaman itu menyebabkan iman pagi sore itu berubah. Seperti orang ganti baju gitu ya. Karena itu agar iman ketika menghadapi fitnah tidak mengalami perubahan seperti ini, di awal sabda Rasul menyuruh kita badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, bersegeralah beramal, agar amal itu menemani iman, menjadi pupuk suburnya iman, dan amal itu menjadi bentengnya iman. Kalau hadis Rasul ini kita simpulkan, kita menemukan 5 makna dalam hadis Nabi tadi. Pertama, perintah bersegera beramal soleh. Beramal soleh itu jangan ditunda-tunda. Beramal soleh itu harus dikerjakan segera. Nah, setiap kata segera dalam Al-Quran itu disebut fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namanya berlomba itu ndak ngelembosi, Pak. Ya kan? Namanya berlomba ngelembosi itu udah lomba itu, gak niat itu. Yang namanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ndak boleh sikapnya ngelembosi kayak kepiting meteng itu. Jadi idza asbahta fala tandiril masa wa idza amsaita fala tandiris sabah. Jika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu pagi, segera beramal, jangan ditunda-tunda datangnya waktu sore. Mengapa? Karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu sore. Dan ketika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, segera beramal, jangan ditunda-tunda datangnya waktu pagi. Mengapa? Karena nggak ada yang bisa memberi garansi bisa ketemu dengan waktu pagi. Karena itu dalam konteks Al-Quran fastabiqul khairat, dalam konteks hadis badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Nah, mengapa beramal kok diperintahkan segera dan semangatnya fastabiqul khairat? Karena akan bertemu dengan fitnah akhir zaman yang sangat besar dan berat. Saking besarnya dan saking beratnya sampai iman itu berubah secara drastis. Padahal iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai iman ini dijual. Sekarang kan banyak orang jualan iman itu ya. Iman dijual dengan jabatan.
tandanya orang beriman itu kan amanah. Lah kalau pejabat khianat kan berarti menjual imannya kan. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak beriman bagi orang yang berkhianat. Jadi orang beriman itu mesti amanah. Kalau orang beriman khianat, dalam teori dualitas dikatakan tidak mungkin orang beriman sekaligus menjadi pengkhianat, karena pengkhianat juga tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Nah, karena itu kalau jadi pejabat kok berkhianat terhadap amanat, imannya dijual untuk jabatan. Ya. Demikian pula iman seringkali dijual dengan materi, dengan popularitas. Padahal iman itu rahmat satu-satunya yang harus kita jaga. Untuk itu, amal soleh merupakan bentengnya iman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang setiap ada kata amanu dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, diulang 51 kali dalam Al-Quran. Satu angka yang tidak sedikit itu, 51 kali. Amanu wa amilus sholihat yang paling dekat dengan kita itu kan wal asri itu kan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yang dikecualikan siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Surat Atin lekat dengan kita kan? Summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Al-Kahfi innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna khalidina fiha la yabghuna hibala. Jadi amanu wa amilus sholihat ini tidak bisa dipisah, Pak. Tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, amal soleh sia-sia tanpa dasar iman. Maka kalau hidup ini imannya dijaga dengan amal soleh, insya Allah menghadapi fitnah kayak apapun tegar, tidak mencela-mencele, tidak berbaju kulon, tidak seperti pagi dele sore tempe malamnya mendol. Jadi punya komitmen terhadap keimanan. Nah, Bapak Ibu, ini hadis pertama yang perlu kita kaji. Nah, fitnah akhir zaman itu juga berbentuk hadis ini, Pak. Rasulullah SAW sudah menginformasikan kepada kita bahwa fitnah akhir zaman itu bentuknya seperti ini. Innaha satati alan nasi sinuna khadda'atun yusaddaku fihal kadhibu wa yukadzibu fihal shadiq wa yutamanu fihal khain wa yuhawanu fihal amin wa yantiku fihar ruwaibidah. Kila wa marwaibidah qala as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Ini fitnah ini. Tahun-tahun kebohongan. Tahun-tahun penuh dengan kedustaan. Di dalamnya orang yang berdusta dipercaya, sedang orang yang jujur didustakan. Orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati. Dan
di dalamnya juga terdapat ruwaibidah. Rasul ditanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang bodoh yang berbicara dalam urusan manusia. Lawang yang pinter ngurusi manusia aja kadang ndak pecus, apalagi sing bodoh. Kan? Nah, Bapak Ibu, kata kunci dalam hadis ini bahwa di akhir zaman fitnah yang muncul itu adalah kebohongan, dusta. Cuman satu kata kok, bohong atau dusta. Cuman satu kata, nggak berkata-kata. Tapi dampak destruktifnya, dampak rusaknya itu parah sekali. Yang dirugikan amat sangat banyak dan kejahatannya sampai ke akhirat. Cuman satu kata, namanya bohong. Nah, rincian kebohongan itu ya, orang yang berdusta dipercaya, orang yang benar didustakan, orang yang amanah dikhianati, para pengkhianat malah dikasih amanah. Hadis Rasul ini kalau kita simpulkan, makna pertama, di akhir zaman itu kebohongan dianggap kebenaran. Dalam hadis ini kebohongan akan menjadi hal yang lazim dan diterima di masyarakat. Sementara kejujuran akan dianggap sebagai kesalahan. Jadi ketika terjadi normalisasi kebohongan, seakan kebohongan itu lumrah, biasa, wajar gitu ya. Bahkan kalau nggak bohong nggak heboh gitu. Dan kalau ada orang jujur, orang berkata benar, itu malah dikucilkan. Kemudian amanah di tempat yang salah. Orang yang tidak pantas memegang jabatan atau tanggung jawab, sementara orang benar-benar layak akan disingkirkan. Itu terjadi dan kita saksikan bersama. Muncul ruwaibidah. Hadis ini memperingatkan tentang fenomena di mana orang yang tidak memiliki pengetahuan dan kapabilitas berbicara tentang urusan publik sehingga bisa menyesatkan orang lain. Ya. Jadi sekarang ini kan pating pecungul, ya. Ya, pahlawan-pahlawan kesiangan bahkan pahlawan kesorean podo pecungulan. Tidak punya kompetensi bicara tentang masalah itu dan merasa benar. Karena apa? Di belakangnya ada kekuatan berupa kekuasaan. Relevansi dengan zaman sekarang apa? Fenomena yang digambarkan dalam hadis ini dapat disaksikan di berbagai aspek kehidupan modern seperti media sosial atau politik penuh dengan kebohongan. Kalau di media, di medsos itu berita-beritanya hoax. Kalau dalam dunia politik muncul filsafat struggle of power. Politik itu perebutan kekuatan, perebutan kekuasaan. Maka siapa yang kuat, siapa yang punya modal akan berkuasa. Walaupun dengan cara bohong, dengan cara curang, dengan cara culas, di mana informasi yang tidak benar menyebar dengan cepat dan orang-orang yang tidak kompeten seringkali mendapat perhatian publik. Sekarang orang kalau ingin jadi terkenal, Pak, dekat saja dengan media massa. Yang tadinya nggak terkenal, tiba-tiba jadi terkenal. Tapi penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu waspada. Iman
Jangan sampai rusak oleh situasi yang serba manipulatif. Kesimpulannya apa? Zaman sekarang ini Qabil dikasih bajunya Habil, sementara Habil dikasih bajunya Qabil. Ya. Sehingga Habil tampil seperti Qabil, sedangkan Qabil tampilannya seperti Habil. Padahal itu penuh dengan kepalsuan. Ya. Sekarang apa sih yang tidak palsu itu? Wong besi beton neser aja ada KW kan, pernah dengar kata KW? Oh banci ya. Banci. Itu urusan besi loh Pak, ono KW ini Pak. Banci apa? Kok menggunakan kata banci ya? Kenapa ya? Oh galanang gawe wedok gitu. Ya Allah. Besi itu loh ada KW-nya. Besi lembek dan besi kuat gitu. Ya, coba apa saja sekarang ini ya, serba palsu, serba imitasi. Nah, karena itu Bapak Ibu, zaman seperti sekarang ini dibutuhkan kekuatan iman untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, dan sekaligus mengambil sikap jangan bersekutu dengan kebohongan, kepalsuan. Karena gini, orang bohong itu kalau dibela, pembelanya ini mesti dengan kebohongan yang lebih tinggi daripada pembohong. Halo? Iya kan? Logikanya begitu. Kalau sebuah kebohongan kok banyak yang membela ini juga membela dengan kebohongan yang lebih tinggi daripada pembohongnya itu sendiri. Karena nggak mungkin membela orang bohong dengan kebenaran, itu tidak mungkin, Pak. Orang membela kebenaran itu kepada orang yang benar. Nggak mungkin orang benar kok membela kebohongan, itu nggak mungkin. Orang membela kebohongan itu dengan kebohongan yang lebih tinggi daripada pembohongnya itu sendiri. Karena itu relawan-relawan itu kan berapi-api kan dalam membela kebohongan, dan ada kebohongan permanen sampai 20 tahun bohong terus itu kan, itu kebohongan permanen dan dibela Pak, dibela. Nah karena itu berbahaya sekali Pak, berbahaya sekali ya, yang nanti lama-lama bohong itu dianggap benar ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih kejahatan berbohong dalam perspektif psikologi Islam itu? Bapak Ibu, cuman satu kata, bohong. Dan ini jadi dajjal. Sistem kebohongan di akhir zaman itu nggak usah cari kemana-mana, nggak usah nunggu datangnya hari kiamat lantas muncul dajjal gitu ya. Sekarang ini dajjal sudah gentayangan, terutama di negeri kita ini banyak dajjalnya Pak. Luar biasa. Cuman satu kata bohong atau dusta itu perusak iman, perusak iman. Ya. Satu, dalam perspektif psikologi Islam, bohong itu merupakan penyimpangan kepribadian, penyimpangan spiritual, dan mohon maaf, sedang mengalami gangguan keseimbangan jiwa. Jiwanya nggak imbang. Ini bohong, merugikan pembohong itu sendiri. Dan orang pada tahu, oh karena dia bohong, dia sedang mengalami penyimpangan kepribadian dan gangguan keseimbangan jiwa. Padahal jiwa ini penentu sehat dan tidaknya manusia kan ya. Kalau jiwanya nggak imbang, nggak sehat, bagaimana logikanya bisa sehat? Bagaimana watak sosialnya bisa sehat? Wong jiwanya sudah terganggu. Cuman satu, bohong. Yang kedua, bohong dipandang sebagai kejahatan moral dan kejahatan spiritual.
Karena merusak hubungan antara individu dengan Allah dan merusak hubungan individu dengan sesama. Jadi bohong itu merusak hablum minallah dan merusak hablum minannas. Para pembohong di zaman Nabi itu dapat julukan Al-Kazzab. Contoh, Nabi palsu namanya Musailama dapat julukan Al-Kazzab. Musailama Al-Kazzab. Ya kan? Jadi mengapa dia nabi palsu? Karena mendustakan nabi yang sesungguhnya yang mendapat rekomendasi dari Allah berupa wahyu dan mukjizat. Sedangkan Musailama Al-Kazzab dia nggak punya wahyu, juga nggak punya mukjizat. Tapi anehnya banyak yang ngikuti. Seperti pembohong sekarang kan banyak pengikutnya kan. Ya, pengikutnya Musailama juga banyak. Jadi hubungannya dengan Allah jelek. Nah, sedangkan orang membenarkan kebenaran mendapat julukan As-Siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga Abu Bakar itu mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Musailama Al-Kazzab. Nah, sekarang bohong itu merusak hubungan individu dengan sesama. Bapak Ibu, siapa sih manusia yang rela dibohongin? Kan nggak ada orang nawar, aku bohongan nggak popowis gitu. Nggak ada. Semua orang itu nggak mau dibohongi, Pak. Bahkan orang yang hobinya membohongi itu kalau dia dibohongi nggak bakalan mau. Maunya cuman bohongin orang. Ketika dia dibohongi jelas nggak mau. Kan ada lagu tuh, jangan ada dusta di antara kita. Itu lagu ini siapa, Pak? Siapa? Sinten, Mbak? Oh, Dewi Yul loh. Sampean update usia 90 tahun loh. Apal Dewi Yul coba itu. Luar biasa. Sampai bunyi nyanyiannya itu loh, jangan ada dusta di antara kita. Berarti apa? Sesama manusia itu kan nggak mau didustakan, dibohongi. Jadi merusak hubungan hablum minan nas itu karena satu kata bohong. Dan orang bohong itu tidak akan dipercaya sampai kapanpun. Rugi sendiri. Nah, kalau kita mau menelisik sebenarnya orang bohong itu sebelum berhasil membohongin orang, dia sudah berhasil membohongi hati nuraninya sendiri. Kenapa? Hati nurani manusia nggak ada yang mau diajak bohong. Nurani orang sak dunia ini nggak mau, agamanya apapun nggak mau dibohongi, Pak. Tanya itu kepada agama lain. Kenapa? Manusia punya hati nurani kok, nggak mau dibohongi, Pak. Nah, karena itu bahaya sekali orang bohong itu. Cuma satu kata bohong, tapi merusak hubungan dengan Allah dan merusak hubungan dengan sesama manusia. Yang paling fatal, bohong itu mengantar ke neraka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nasiruddin Albani menilai hadis ini sahih. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sedangkan dusta, bohong membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Jadi cuman satu kata, dampaknya itu sampai ke akhirat.
dan tempatnya ada di dalam neraka. Terus pertanyaannya, untungnya apa kalau kebohongan di dunia hanya menghasilkan kenikmatan sesaat untuk nanti menderita abadan abada, selamanya menderita di akhirat. Namun kalau kebohongan sudah jadi sistem seperti di negeri kita ini, di mana Musailama Al-Kazzab itu sudah bermunculan di sini, Pak. Bohong permanen itu sudah muncul di negeri kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat disayangkan kalau ya sudah nyelengin rokok dengan kebohongan demi kebohongan, dan yang dirugikan teramat banyak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, secara psikologis dusta dianggap sebagai distorsi kognitif dan distorsi moral, di mana seseorang mengubah persepsi realitas demi kepentingan ego atau dorongan nafsu. Jadi nuruti ego dan nuruti nafsu, manusia rela berdusta, membohongi siapapun. Jadi bukan atas kepentingan kebenaran, bukan atas kepentingan agama, tapi kepentingan ego dan hawa nafsu. Nah, di sini fatal juga, Pak. Dusta, bohong itu penyakit jiwa. Ya. Jadi marad al-qalb atau amradul qulub. Allah sudah menegaskan kok, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Tolong digarisbawahi, bima kanu yakzibun itu loh Pak penyebabnya. Ya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih. Mengapa? Disebabkan mereka berdusta. Jadi cuman satu kata bertemu dengan walahum azabun alim. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Cuman satu kata, tapi dampaknya luar biasa. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta adalah gejala penyakit jiwa spiritual, yaitu hati yang kehilangan nurani. Dia punya hati, tapi tidak bernur aini. Hatinya tidak mendapat cahaya, hidayah. Maka kehilangan kejujuran dan kehilangan rasa takut kepada Allah. Orang bohong itu gak duwe wedi, Pak. Ora wedi dosa, Pak. Ya kan? Jadi dia mengalami penyakit jiwa spiritual. Sudah hatinya ya enggak dapat hidayah, kehilangan kejujuran, dan tidak takut kepada Allah. Maka secara psikologis perilaku ini menandakan kecenderungan patologis terhadap manipulasi dan penipuan diri. Jadi sebelum berhasil nipu orang, dia sudah berhasil menipu dirinya sendiri. Karena itu bohong tidak boleh jadi segojangan. Ngomong sak ngomong penuh dengan kebohongan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah sekarang bohong itu kejahatannya ada pada diri orang munafik, Bapak Ibu. Ciri pertama orang munafik apa? Idza haddasa kadzaba. Kalau bicara bohong. Ya. Kemudian wa idza wa'ada ahlafa, jika berjanji mengingkari. Ya.
Kemudian wa idza khosoma fajaro. Jika berdebat ia berpaling dari kebenaran. Maunya menang sendiri walaupun sesat. Maunya benar walaupun bohong. Itu ciri orang munafik. Yang keempat, wa idza ahada ghadaro. Kalau dipercaya berkhianat. Dari 4 ciri orang munafik, nomor satunya apa? Idza haddasa kadzaba. Kalau bicara bohong. Nah, jadi kebohongan ini ciri pertama orang munafik yang dapat merusak hablum minannas. Merusak iman dalam konteks hablum minannas. Jadi begini Pak. Rusaknya iman dalam hubungannya dengan Allah adalah syirik. Syirik Az-Zumar 65 ya, syirik. Sedangkan rusaknya iman dalam hubungannya dengan sesama manusia adalah sifat munafik. Bohong, ingkar janji, khianat, debat curang, ini dalam konteks hablum minannas. Nah, jadi rusaknya iman dalam hubungannya dengan sesama itu munafik. Rusaknya iman dalam hubungannya dengan Allah yang paling dahsyat adalah syirik. Setingkat Rasul itu loh masih diingatkan oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, barang siapa yang menyekutukan Allah, semua amalannya rusak dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi rusaknya iman dalam hubungannya dengan Allah adalah syirik. Rusaknya iman dalam konteks hablum minannas kalau ada sifat munafik. Jangankan 4, 1 saja sudah rusak iman seseorang. Contohnya bohong tadi. Bapak Ibu, saya mengutip teori psikologi Islam bahwa ada 10 ekspresi wajah pembohong. Cuman bohong, tapi nggak boleh cuman ya. Bohong itu ternyata menyiratkan tanda-tanda di wajahnya. 1, mata berkedip lebih cepat, tandanya orang bohong. Biasanya orang berkedip itu sekitar 15-10 kali per menit kedap-kedip itu ya. Tapi pas lagi bohong, kedipan matanya bisa jadi lebih cepat karena gugup atau pengen nutupin kebenaran. Jadi kalau kedap-kedip itu, wah ini tandanya rada blegadis ini. Ini sudah berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Sudah uji kebenarannya sudah berlapis-lapis. Ini ciri pertama. Yang kedua, mata nggak fokus atau menghindar. Orang yang bohong itu seringkali susah menatap mata lawan bicaranya. Ya, jadi orang bohong itu matanya nggak ngadep orang yang dibohongi. Pencilaan ke sana kemari. Ya. Kadang mereka malah lihat ke kanan, ke atas, gitu ya, ke bawah, atau puter-puter gitu bola matanya itu. Itu tandanya bohong. Gitu ya. Kalau orang tidak bohong, enak Pak, depan itu enak Pak. Dan tidak ada keraguan, nggak ada kebimbangan, apa yang adanya itu. Sehingga mata ini nggak kemana-mana. Gitu. Yang ketiga, senyuman palsu orang bohong itu ya. Kalau senyumnya cuma di bibir tapi nggak sampai ke mata, itu bisa jadi senyuman palsu.
Ini sering dipakai buat nutupin rasa nggak nyaman atau rasa bersalah karena lagi bohong. Yang keempat, alis terangkat ke sebelah. Sampai begitu, Pak. Ngelacak orang bohong itu sampai begitu. Ya, mungkin kelihatannya sepele, tapi alis yang terangkat sebelah itu tanda wajah lagi menunjukkan skeptis atau kebingungan. Bisa jadi orang itu lagi nyari alasan atau ngecek reaksi kamu yang dibohongi. Jadi saya nggak bisa bayangkan gimana ya alisnya naik satu turun satu atau gantian naik turun gitu ya. Luar biasa. Kemudian gerakan mulut nyempit, Pak, yang disebut dengan kamisosolen. Tahu bahasa Indonesia kamisosolen apa? Gugup, ya, gugup. Kamisosolen itu bukan kami terus sosolen itu enggak. Kamisosolen itu sudah ya gugup itu. Sistem komunikasinya enggak jelas, lompat-lompat, ya. Gugup ya. Kemudian ini sering menjilat bibir ya. Saat gugup, produksi air liur bisa menurun, bikin mulut jadi kering. Itu kenapa? Itu kenapa orang yang bohong sering menjilat bibir tanpa sadar? Itu karena ada kaitannya dengan pengeringan atau pengurangan air liur. Karena apa? Sedang disedot oleh energi kebohongan itu. Yang ketujuh, keringat muncul di wajah. Sampai ngetokno keringat loh, Pak. Orang bohong gitu, Pak. Meskipun suhu ruangan adem, orang yang bohong bisa tiba-tiba berkeringat, terutama di dahi dan atasnya bibir. Itu karena tubuhnya ngerasa stres. Jadi itu stresor. Jadi ada pancingan-pancingan yang menyebabkan orang itu bereaksi ketika ada kebohongan dalam dirinya. Gerakan wajah nggak sinkron, Pak. Ya. Misalnya ngomong, aku seneng kok, tapi ekspresi wajahnya datar atau malah cemberut. Ini tanda ketidakselarasan antara ucapan dengan ekspresi. Yang kesembilan, ekspresi datang terlambat. Kalau ekspresi wajah muncul beberapa detik setelah ngomong, itu bisa jadi sinyal dia nggak jujur. Misalnya ketawa tapi delay setelah ngomong sesuatu. Jadi nyusul gitu loh, Pak, ekspresinya. Nggak spontan. Nah, kemudian sering menyentuh wajah. Gerakan kayak ngusap hidung, nutup mulut atau garuk-garuk wajah bisa jadi tanda seseorang lagi berurusan nutupin kebohongan. Ini reaksi bawah sadar dari rasa bersalah karena bohong. Sampai seperti ini, cuma satu kata, Pak, bohong. Itu wajah itu loh sudah niat menyiratkan 10 tanda. Belum tangan, belum kaki, ya. Belum yang lain-lain itu. Belum nanti stresnya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang seperti apa sih jenis bohong yang berkembang di zaman sekarang ini? Para ulama dan psikologi Islam seperti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi dusta dalam beberapa bentuk yang relevan dengan secara psikologis ini. Jenis dusta yang pertama yang sering itu dusta verbal. Bentuk psikologisnya apa? Menyampaikan kebohongan secara lisan. Dampak psikologisnya apa? Hilangnya kredibilitas dan perasaan bersalah. Jadi orang bohong itu normalnya orang bohong itu melahirkan kegelisahan, kecemasan. Mengapa? Takut bohongnya diketahui. Nah, sekarang pembohong itu sudah nggak wajar, Pak, sudah abnormal. Normalnya orang bohong itu gelisah, takut kebohongannya terbongkar.
Nah sekarang ini orang bohong itu loh sudah nggak gelisah lagi, Pak. Karena sudah jadi kebiasaan. Contoh, orang yang nggak pernah masuk pasar ikan, dia nggak kuat baunya ikan, Pak. Tapi bagi penjual ikan, bau ikan itu nggak ada masalah. Orang yang biasa bohong sudah nggak lagi cemas. Karena apa? Sudah biasa bohong. Ya. Karena itu kalau orang sudah bohong kok nggak cemas, ya seperti bakul ikan yang nggak terpengaruh dengan baunya ikan. Tapi bagi orang yang nggak pernah ke pasar ikan, dia nggak kuat baunya ikan. Ya. Yang kedua, dusta tadlis, dosa tindakan, dusta tindakan. Menampilkan perilaku yang menipu atau berpura-pura, termasuk basa-basi di situ. Ya. Nah, ini sudah masuk kategori kepribadian munafik. Double identity disorder namanya. Yang ketiga, jenis dusta emosional, yaitu menyembunyikan perasaan dan motivasi yang sebenarnya. Yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka dampak psikologisnya adalah ketidakharmonisan emosi dan stres batin. Yang keempat, dusta spiritual, menampakkan amal baik untuk mencari pujian manusia. Ya. Dan ini gangguan niat, gangguan ikhlas, termasuk ke dalam kategori krisis keimanan. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk dusta. Nah, sekarang aspek psikodinamik, terjadilah namanya konflik antara akal dan nafsu. Lagi-lagi saya mengutip pandangan Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwa dalam konsep psikodinamik Islam, bohong timbul ketika akal gagal mengontrol nafsu amarah. Dusta kemudian menjadi mekanisme pertahanan diri. Jadi karena gagal ngontrol nafsu, maka akalnya cenderung ngakal-ngakali gitu. Jadi karena akal gagal, kompensasinya akal untuk ngakali. Maka dusta menjadi mekanisme pertahanan diri. Untuk apa? Untuk nutupi rasa takut atau rasa malu. Ya. Jadi bohong itu salah satu upaya untuk nutupi bohongnya, sehingga muncul ketakutan yang luar biasa, tapi ditutupi terus dengan kebohongan itu. Kemudian seringkali menghindari tanggung jawab. Selalu kalau ditanya, oh, ini bukan urusan saya, kok ditanyakan ke saya, tanyakan ke sana. Jadi selalu dilempar begitu. Dan sudah muncul contoh-contoh di tengah-tengah kita itu. Dan tujuannya apa? Mencari keuntungan duniawi. Dan yang paling fatal, membangun citra palsu. Jadi panggung-panggung pencitraan itu selalu dimanfaatkan. Itu sesungguhnya pertahanan, mekanisme pertahanan diri dari dusta itu. Maka Bapak Ibu bisa lihat kan, bencana Sumatera dan Aceh itu kan jadi panggung pencitraan kan, panggung pencitraan. Ya, ngeri sekali Pak. Ya. Dan itu penuh dengan kepalsuan. Nah, perilaku ini menimbulkan kognitif disonansi, yaitu ketegangan batin antara realitas dan kebohongan yang diciptakan sendiri, yang lama-lama menyebabkan kerusakan integritas moral. Orang sudah nggak lagi punya kejujuran, tidak punya rasa cinta dan memelihara jujurnya. Jadi jujurnya diobral dengan harga murah. Ya,
Sehingga apa? Yang muncul adalah kebohongan menjadi normal dan sistemik. Nah, sekarang apa sih dampak psikologi dan spiritual dari bohong? Cuma satu kata, bohong. Dampak dalam perspektif psikologi Islam, dampak bohong itu holistik, menyeluruh totalitas, yaitu apa? Meliputi dimensi spiritual, dimensi emosional, dimensi sosial, dan dimensi moral. Ini penjelasannya. Kerugian atau dampak bohong dari aspek spiritual menjauhkan diri dari cahaya keimanan. Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau menjelaskan begini Bapak Ibu. Orang itu kalau bohong, mata hatinya itu tertutup oleh kebohongan itu, walaupun bohong kecil. Nah, kalau bohong ini jadi budaya, lama-lama mata hatinya tertutup. Kalau hati sudah tertutup oleh bohong tadi, sulit untuk menerima hidayah Allah. Sungguh pun hidayah Allah itu ada di depannya, tapi nggak bisa diakses. Karena apa? Hati yang menjadi tempatnya hidayah itu tertutup oleh sebuah kebohongan. Maka secara spiritual, orang bohong itu menjauhkan diri dari cahaya keimanan. Hati dan kaca itu sama-sama punya kelemahan. Hati tidak bisa apa-apa tanpa hidayah Allah. Kaca nggak bisa kerja tanpa sinar. Jadi Bapak Ibu punya kamar, dindingnya dinding kaca. Tapi ketika Ibu Bapak berdandan di depan kaca, nggak ada lampunya, ruangan itu gelap, kaca nggak bisa kerja. Bapak Ibu nggak bisa melihat diri Bapak Ibu yang sedang berdandan di depan kaca dalam ruangan gelap gulita. Itulah kelemahan kaca. Hati juga demikian. Hati itu penentu baik buruknya manusia. Tapi kalau hati kotor oleh kedustaan, hati nggak bisa mengakses hidayahnya Allah. Nah, maka sama dengan ini. Walaupun ada sinar, tapi kalau kaca itu berdebu, tidak bisa menangkap sinar dan tidak bisa memantulkan sinar. Karena itu secara spiritualitas, dampak negatifnya orang bohong itu hatinya tertutup dari hidayah. Yang kedua, dari aspek emosional menimbulkan kecemasan, rasa takut ketahuan, dan kehilangan ketenangan. Dari aspek sosial menurunkan trust, kepercayaan. Kata Pak Hamka, jujur itu modal hidup yang paling berharga. Kalau orang sudah kehilangan kejujuran, dia nggak punya modal apapun. Maka sekali orang bohong, sampai kapanpun nggak akan dipercaya oleh orang lain. Apalagi orang yang jadi korban kebohongannya itu. Yang keempat, dampak kerugian moral, ya munculnya karakter munafik, Pak. Ya. Jadi karakter yang sangat jelek, ya, riak, manipulatif, dan tidak konsisten. Bicaranya mencela-mencela, kalau dipercaya berkhianat, kalau berjanji suka ingkar janji, dan kalau berdebat itu berapi-api. Bapak Ibu silakan nonton debat-debat orang yang karakternya munafik dan bohong itu kelihatan sekali. Nah, sekarang terapi psikologi Islam apa terhadap perilaku bohong? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam psikologi Islam itu menekankan tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa. Ini sebagai metode terapi yang bisa, ya, menterapi kecenderungan dusta,
Langkahnya apa? Ya seperti yang sudah kita kaji itu. Pertama mesti muraqabah, menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Sehingga jangankan berbuat maksiat, berkata bohong saja takut karena selalu diawasi oleh Allah. Maka hidup ini harus selalu menghadirkan kesadaran, merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah, di mana saja itu. Yang kedua, muhasabah, yaitu introspeksi diri setelah melakukan kebohongan. Hitung-hitung antara keuntungan dan kerugiannya kok nggak imbang ya, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungan. Mengapa saya harus bohong? Yang ketiga, taubat, bertaubat dengan ikhlas dan memperbaiki diri. Zikir dan sholat ini menguatkan kontrol spiritual terhadap dorongan hawa nafsu. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah siddiq, jujur. Melatih kepribadian jujur secara kognitif dan emosional sebagai lawan dari dusta. Jadi untuk menundukkan karakter bohong harus dilawan dengan karakter siddiq. Sama mematikan api harus dilawan dengan air. Sehingga apa? Bohong tidak muncul lagi dalam diri seseorang. Kesimpulannya, dalam psikologi Islam, bohong bukan sekedar kesalahan perilaku, melainkan penyimpangan spiritual dan penyimpangan moral yang berdampak pada kesehatan jiwa seseorang. Dusta mengikis keimanan, menimbulkan konflik batin, dan melemahkan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam menjadikan kejujuran siddiq sebagai inti dari kesehatan moral dan psikologis manusia. Jadi Bapak Ibu, saya mengkaji materi ini ya, itu terkagum-kagumnya Pak. Kalau sifat wajib Rasul itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah, gitu ya. Siddiq itu selalu menyampaikan kebenaran atau berkata benar. Tabligh itu selalu menyampaikan, tidak ada yang dirahasiakan. Apa yang diterima dari Allah sejujurnya itulah yang disampaikan kepada kaumnya. Sampai Allah memberikan garansi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu garansi. Ya. Amanah, dapat dipercaya, jujur, nggak bohong. Dan fatona, cerdas. Orang cerdas itu nggak mungkin bohong. Orang bohong itu dilakukan oleh orang yang tidak cerdas. Maka orang yang tidak cerdas, otaknya kosong, itu kerjanya jadi pembohong. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Karena itu Nabi Adam kan dibekali ilmu sama Allah. Ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Allah menyampaikan maksudnya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat interupsi. Ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya hanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kekuasaan Allah berbasis ilmu, bukan berbasis otoritarianisme. Jadi Allah berkuasa itu karena ilmunya. Nah, di zaman akhir ini orang berkuasa atas kebohongannya dan kebodohannya. Dan Allah buktikan
Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31 surat Al-Baqarah apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama benda semuanya. Lantas malaikat disuruh nyebut. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang saya ketahui kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Berarti apa? Nabi Adam itu diangkat oleh Allah jadi nabi, bekalnya ilmu. Adam diangkat sebagai khalifah di muka bumi, bekalnya dengan ilmu. Malaikat karena nggak dibekali ilmu, derajatnya lebih rendah 1 digit dibanding Nabi Adam. Karena Nabi Adam dibekali ilmu, maka nabi-nabi itu cerdas. Untuk apa? Nerima wahyunya Allah. Karena itu nggak ada nabi bodoh. Nggak ada nabi bodoh. Kalau presiden bodoh masih ada. Saya kira mantuk-mantuknya sudah banyak tadi. Nggak tahu mantuk-mantuk dong apa ngantuk itu ya. Saya kira cukup sudah 1 jam persis. Tadi mulainya jam 6.15, sekarang jam 7.15. Saya kira gitu Mbak Sas, terima kasih. Bapak Ibu cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.